Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kembali saya boleh menemani saudara dalam acara saat teduh ini. Saya bersyukur boleh memberkati saudara, membawa saudara bersama-sama untuk rajin menikmati saat bersama Tuhan. Karena inilah saat dimana jiwa kita dikuatkan, rohani kita dikuatkan, kita dibawa menikmati indahnya hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga mohon maaf kemarin rekaman saat teduh saya ada sedikit masalah, sehingga yang kemarin tidak bisa saya upload. Dan kebetulan kemarin saya baru bisa bersaat teduh itu agak malam. Saya sudah otak-atik dan filenya tidak bisa bermasalah. Tapi semoga hari ini filenya tidak ada masalah dan bisa menemani saudara dalam saat teduh bersama dengan Tuhan. Haleluya, mari kita akan datang bersama kepada Tuhan ya. Kita akan gunakan saat-saat yang indah ini dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Bapa kau setia, Bapa kau mulia, setiamu Tuhan, dan rahmat-Mu, kebaikan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh
Percaya kau ada di sini, kau di tengah kami, kau bersama kami di sini. Kau di sini bersama kami. Bersamamu, itu yang terindah, temani untuk selamanya. Kekuatan kami hanya di hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Kami nikmati, kami rasakan, dan kami mau tinggal dalam hadirat-Mu selalu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Fades, while everything fades away, it's my heart, it is my heart that you sing, Lord. Oh, hallelujah. Semua berlalu, kasih-Mu, setia-Mu, rahmat-Mu, tak pernah berlalu, tak pernah berlalu. Kami bersyukur selalu buat pengampunan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berlalu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh hati kami berterima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Yesusku, buat kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang terus terjadi
saat bersamamu tak tergantikan oleh apapun Bapa. Dan sekarang kami mau bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Tuhan, berbicaralah lewat ayat-ayat yang kami baca, kami dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kekasih jiwa kami, Allah kami, Bapa yang baik. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama masuk dalam pembacaan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita akan berusaha membaca dengan cepat karena saya tadi tampaknya mengambil waktu cukup panjang untuk masuk dalam ujian dan penyembahan, ya. Jadi kita akan membaca dengan cepat Lukas pasal 14. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang kau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang kau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu,' lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah dulu duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, sebab rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'
Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Dan demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas pasal 14 ada sebuah perumpamaan yang mengajarkan tentang kerendahan hati, yaitu di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dan dalam ayat-ayat itu kembali kita melihat ajaran Yesus tentang pentingnya sebuah kerendahan hati. Pentingnya kita tidak mencari pujian untuk diri kita sendiri. Pentingnya kita untuk tidak mencari kehormatan bagi diri kita sendiri, tetapi menaruh diri kita pada posisi yang rendah, terutama di hadapan Tuhan. Artinya dengan posisi itu kita bisa menghargai orang lain. Kita memberikan penghargaan kepada orang lain lebih daripada kita ingin dihargai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah suatu hal yang selalu kita lihat disenangi oleh Tuhan. Dan Alkitab menuliskan betapa banyak ayat-ayat tentang betapa Tuhan mengasihi dan mencintai orang-orang yang rendah hati. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang berlangsung seumur hidup. Karena sebagai manusia, rendah hati itu tidak mudah. Tetapi mari kita belajar, karena kita mau hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Kita mau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan, hiduplah dalam kerendahan hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dalam segala aktivitas saudara hari ini. Apapun yang saudara hadapi hari ini, kiranya kerendahan hati itu ada dalam diri kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan lebih dulu berdoa buat firman. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur buat firman yang telah Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Kau kembali mengajar kami begitu banyak hal. Terima kasih Tuhan. Tolong kami agar senantiasa mampu rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Karena itulah yang Kau ingini, itulah yang Kau sukai. Karena memang kami bukan siapa-siapa. Harta yang kami punya, kepunyaan kami semuanya adalah dari-Mu. Tidak ada yang patut kami banggakan Tuhan. Semuanya dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita ingat namanya. Kita akan doakan untuk pertobatan mereka. Kiranya Tuhan buka jalan. Haleluya. Terima kasih.
teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang mengalami siksa dan aniaya karena nama Kristus, karena kebenaran-kebenaran firman. Tuhan, tolong mereka. Tidak sembuh, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, berikan kekuatan, kalau boleh lepaskan mereka dari derita dan aniaya itu. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan, ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga Tuhan, ampuni kami umat di Indonesia. Ampuni Tuhan kami, bangsa Indonesia. Berikan damai sejahtera-Mu kiranya Tuhan, berkat-Mu atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong Indonesia yang tercinta ini Tuhan, dengan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan akan memberikan pengenalan dan roh takut akan Tuhan tercurah atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, dan lain-lain. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami dan keluarga kami hati yang tulus senantiasa untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan satu orang pun di antara kami yang mempermalukan nama-Mu Tuhan. Pakailah kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, dan bahkan Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Mampu lebih efektif dalam melayani. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Di dalam nama Yesus, berkati mereka rohani dan jasmani. Tuhan akan mempertumbuhkan iman, percaya mereka dan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, keselamatan terjadi atas seisi keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, mereka kiranya menjadi berkat dan sinar terang kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Tuhan, kami bersyukur juga untuk jamahan kuasa-Mu yang telah terjadi pada banyak orang. Kami percaya itu akan masih terjadi hingga hari ini. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Saat ini kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa jamahan-Mu terjadi Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami ya Tuhan, ampuni. Dan Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Tunjukkan kesalahan kami Tuhan, tolong kami. Dan kalau ini terjadi karena Tuhan punya rencana, Tuhan kiranya berikan kekuatan agar kami sanggup bertahan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi setiap orang yang terikat pada oleh kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menaungi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang mari saudara yang kasih Tuhan, saya persilakan saudara, kita akan berdoa untuk pergumulan doa kita pribadi lepas pribadi. Haleluya.
Baik. Sudah ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, berkatilah kiranya keluarga kami, berkatilah kiranya pekerjaan kami, dan berkatilah kiranya pelayanan kami. Kiranya sepanjang hari ini Tuhan pakai kami untuk mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu kiranya ada atas kehidupan kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.